Sekarang kita lanjut ke ilustrasi jurnal ya. Ya, jadi di sini itu kan ada dua nih ilustrasi jurnalnya. Pada saat pinjaman quote diberikan sama pada saat pinjaman quote diterima. Jadi pada saat pinjaman quote diberikan ini posisinya ini sebagai bank. Sementara pada saat ilustrasi jurnal itu si pinjaman quote diterima berarti posisinya sebagai nasabah. Agar lebih paham kita masuk ke contoh soal ya, biar kalian nanti paham kesananya ya. Misalkan Pak Andi selaku karyawan dari Bank Syariah X melakukan akad pinjaman quote karena dia membutuhkan untuk biaya pendidikan anaknya. Nah, dia meminjam sebesar 2 juta dalam jangka waktu 5 bulan. Berarti dia nyicilnya per bulannya berapa? Jadi 2 juta dibagi 5 berarti sebesar 400.000 ya. Nah, dengan biaya administrasi sebesar 50.000. Jadi jurnalnya untuk soal yang pertama di sisi bank berarti ketika si bank memberikan pinjaman sebesar 2 juta kepada Pak Andi, berarti apa yang berkurang nih dari si bank? Berarti kas kan? Nah, kas yang berkurang kas berkurang kenapa nih? Karena ada pinjaman quote. Maka jurnalnya pinjaman terhadap kas sebesar 2 juta rupiah. Begitupun di sisi si Pak Andinya nih, ketika si Pak Andi menerima pinjaman nih dari si bank, berarti ada yang bertambah nih dari si Pak Andi apa nih? Uang sebesar 2 juta, berarti itu merupakan kas dari mana? Dari pinjaman yang diterima sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian tadi kan si bank itu menerima biaya administrasi sebesar tadi itu kan 50.000 ya. Maka jurnal di bank itu masuknya kan ada yang bertambah nih sebesar 50.000. Berarti masuk mana nih? Kas ya. Kas terhadap pendapatan atau pendapatan operasional sebesar 50.000 nih. Nah, kemudian nih pada saat misalkan nih pada bulan keempat ceritanya nih dia membayar cicilan sebesar 400.000 nih, maka jurnalnya kas terhadap pinjaman quote sebesar 400.000. Begitupun di si Pak Andi, pinjaman yang diterima terhadap kas karena kas dia berkurang untuk membayar si bank sebesar 400.000. Nah, kemudian pada bulan kelima si Pak Andi itu tidak bisa membayar nih karena ada kepentingan yang urgent nih sehingga dia nggak bisa bayar sebesar 400.000 rupiah, kan itu pelunasan ya. Maka jurnalnya itu pada saat pembentukan masuknya ke ini nih, pada saat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman quote. Berarti jurnalnya beban kerugian terhadap cadangan kerugian sebesar 400.000. Nah, kemudian di bulan ke-6 Pak Andi itu membayar nih yang sisa cicilan itu sebesar 400.000 rupiah ya, sisa cicilan terakhirnya. Maka jurnalnya cadangan kerugian terhadap beban sebesar 400.000 rupiah. Yang tadi ini juga sama ya, 400.000. Nah, yang terakhir misalkan sebagai rasa terima kasih si Pak Andi itu ngasih nih imbalan ke bank sebesar 100.000 rupiah. Nah, maka jurnal di si Pak Andi itu imbalan quote terhadap kas sebesar 100.000 rupiah.
Oke, mungkin dicukupkan sekian ya untuk materi tentang akuntansi kod yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa paham